Halo my lovely viewer, kembali lagi di channel Andre. Hari ini saya mau kasih tahu semua. Biasanya pada tahunya kan kalau di Jakarta hanya Harbour Bridge. Nah rupanya untuk Harbour Bridge itu ada dua line. Satu yang lewat atas yang dari Harbour Bridge, dan ada satu line lagi itu Harbour Tunnel. Itu melewati di bawah air ya. Nah hari ini saya kebetulan baru saja dari daerah Manly. Bagi mereka yang nanti ingin berlibur di Sydney boleh lihat, saya rekomen banget ya Manly Beach. Yang terkenal memang Bondi Beach. Cuman yang ada lagi pantai yang saya rasa sih lebih bersih dari Bondi, itu namanya Manly. Ya, tadi saya baru dari sana, ada ketemu orang. Nah, sekarang saya mau balik ke Eastern Suburb. Nah, sekalian saya ingin tunjukkan perjalanan saya dari Manly. Ini kebetulan saya sudah ada di daerah mendekati Harbour Bridge. Cuman nanti saya akan tunjukkan ke kalian. Saya akan melewati bukan melalui Harbour Bridge, tapi Harbour Tunnel. Jadi kita akan masuk terowongan, dan terowongan itu dibuat di bawah air, ya di bawah laut, ditembus. Ya nanti teman-teman bisa lihat perjalanan kita melewati terowongan bawah air dari Harbour Tunnel. Jadi ikuti terus video saya, jangan skip, oke? Ya sekarang kita masih ada daerah yang namanya Cremorne. Daerah Cremorne ini daerah cukup mahal ya. Itu di daerah North. Nah sekarang memasuki Mosman, daerah Mosman. Sebentar lagi kita akan memasuki Harbour Tunnel. Ya, tidak lama lagi. Ya. Hari ini temperatur lumayan, ada menunjukkan 30 derajat Celcius. Forecastnya hari ini cerah, besok juga cerah ya, diprediksikan. Jalanan sudah mulai ramai hari ini karena sebagian ada yang sudah mulai balik kerja. Hari ini hari Senin, Monday, tanggal 11 Januari ya. Jadi kita lihat sebentar lagi kita akan menuju ke sana. Kita sekarang berada di Military Road. Ini jalan utama ya, daerah Cremorne, Mosman, Metro Bay. Ya. Dan bisa lihat masih sepi ya, karena belum banyak aktivitas setelah habis liburan. Dan masih liburan sekolah, anak-anak sekolah masih libur. Namun karena pandemi COVID, mungkin orang membatasi diri untuk keluar rumah. Ya, kalau jalan ini biasanya kalau pagi-pagi itu padat sekali. Ya, Military Road ini padat sekali kalau pagi-pagi. Ya. Kalau teman-teman lihat itu bagian line paling kiri itu bus line ya, jadi hanya boleh dipakai hanya untuk bus ya, motorcycle, motor itu bisa pakai, juga taksi karena tergolong dengan public transport, maupun hire car ya. Seperti di video ini kita lihat yang paling sudut paling kiri itu ada mobil pribadi, mau belok ke kiri dia bisa pakai bus lane sedikitnya 20 meter sebelum dia mau belok ke kiri, bisa digunakan. Dan bus lane ini ada ada jam-jamnya ya, bisa dilihat dari pelang itu. Kalau nggak ada jamnya biasanya itu berlaku 24 hours. Kalau ada waktu-waktu tertentu ya hanya waktu-waktu itu aja yang digunakan untuk
bus line. Ya, ini kita lihat sebentar lagi kita akan memasuki Harbor Tunnel. Kalau Anda lihat di plang atas itu jelas ya ada tandanya. Saya tidak tahu di video bisa kelihatan nggak? Saya zoom sedikit. Ya, itu pelangnya ada Harbor Bridge maupun Harbor Tunnel, melalui Harbor Tunnel. Nah, hari ini saya akan bawa kalian lihat menggunakan Harbor Tunnel, ya, melewati bawah air, terowongan bawah air. Ya, untuk melewati Harbor Bridge maupun Harbor Tunnel itu dikenakan biaya tol. Ya, jam sekian sekarang ini biayanya $3. Kalau during rush hour itu $4, kalau weekend $2,5. Kalau di Australia itu nggak ada boom gate ya, juga nggak ada petugas yang untuk ambil uang tol. Semua sistemnya elektronik. Kita gunakan namanya e-tag atau e-toll. Jadi e-tag itu dipasang di windscreen dari mobil, dan itu nanti ada pick up point, toll pointnya. Nanti kita dengar ada suara beep, itu berarti tolnya udah diambil. Nah, kita masuk ke Harbor Tunnel ya, Eastern Suburb Airport. Nanti di depan itu ada pick up point untuk tolnya. Nanti kita bisa lihat. Jadi waktu tolnya itu kita nggak perlu berhenti atau nggak usah mengurangi kecepatan karena sistemnya udah elektronik. Jadi mungkin cara ini bisa digunakan nanti di Indonesia. Jadi tidak perlu mengurangi kecepatan, tidak perlu berhenti, jadi langsung jalan terus seperti kecepatan normal. Tolnya langsung ditarik melalui kita punya alat e-tag, sistem elektronik. Ini pick up point-nya ya. Kalian bisa dengar suaranya. Nah, itu saya udah bayar tol. Jadi mungkin di Indonesia ini bisa digunakan sistem seperti ini suatu saat ya. Jadi kalau di Indonesia yang saya tahu mungkin ada alatnya. Namun waktu melewati pembayaran tol biasanya di Indonesia itu Jakarta berhenti, buka kaca, pakai alat tepuk laler untuk mempanjang tangan ya. Jadi ya tetap aja mobil harus berhenti, arus pun jadi tersendat. Nah, ini kita udah di Harbor Tunnel ya. Kita lihat jalannya cukup enak, cukup mulus. Terus kita memasuki air sekarang, di bawah air. Ya, siapa tahu ya di Indonesia pun nanti suatu saat bisa seperti di Sydney ini. Ya pastilah ya Indonesia bisa maju seperti di Australia ini. Dengan mengupgrade sistem pembayaran tol, tidak perlu mengurangi kecepatan, tidak perlu berhenti, buka kaca, pakai alat tepuk laler. Ya, untuk bayar tol baru jalan. Jadi semua sistemnya sudah sangat bagus kalau di Australia, di Sydney. Nah, mungkin teman-teman pada tanya bagaimana kita bisa tahu itu pembayaran benar atau tidak. Ya bisa, karena waktu kita register e-tag atau e-toll itu kita harus buka account. Nanti kita punya credit card dimasukin di sistem mereka. Setiap trip yang kita lakukan itu semua detailnya lengkap, dari hari, line, jam, waktu, semua sampai detiknya pun jelas ya. Itu kita nggak bisa bohong. Karena kenapa? Karena sewaktu kita melewati pembayaran tol melalui e-tag itu ya, itu ada kamera yang mendetek kita punya kendaraan, registrasi kendaraan kita. Jadi kalau kita bilang, oh saya nggak lewatin jam sekian, nanti mereka bisa cek melalui kamera maupun video. Itu registrasi mobil kita semua ke data.
ya, sudah sangat canggih, sudah cukup bagus sistemnya. Jadi seperti yang teman-teman tadi lihat, kita lewati pembayaran tol, kita nggak harus mengurangi kecepatan, jalan seperti biasa, yang nggak perlu buka kaca, pakai alat tepuk laler, ya, semua jalan seperti biasa tanpa mengurangi kecepatan, ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa meniru negara-negara maju seperti di Australia ini. Jadi bisa mengurangi ya tingkat kemacetan. Mengingat di Indonesia, Jakarta populasinya jauh lebih tinggi dibandingkan Australia. Jadi semestinya harus cepat ya diperbaiki sistem trafficnya dan sebagainya. Ya. Ini kita lihat jalannya cukup bagus ya di Australia. Jalan tidak bisa diharapkan sempurna, tetap masih aja ada jalan-jalan berlubang atau yang bergelombang ya, tetap ada. Cuma dari pihak road maritim ya, kalau di Sydney itu mereka lakukan pengecekan ya, memperbaiki sistem kalau terjadi error ya. Nah, kita ini memasuki Eastern Distributor, jadi nyambung. Nah, tadi ya dari Harbour Tunnel langsung nyambung ke Eastern Distributor, terus melewati Eastern Suburb sampai kita masuk ke airport. Jadi udah cukup bagus sistem traffic di Sydney ini. Ya, semua rambu-rambu jelas. Ya. Teman-teman bisa lihat itu di atas tandanya ada 80, berarti kecepatan di sini sekarang 80 km per jam. Mungkin ada yang bilang, wah sepi bisa ngebut ya. No, jawabnya tidak. Karena setiap rambu sign yang seperti tadi yang barusan Anda lihat ada 80, itu di belakangnya itu ada kamera. Jadi mendetek kecepatan mobil Anda. Ya, buktinya mereka bisa buktikan dari sign 80 km per jam ini. Ya, jadi kalau Anda melewati batas kecepatan, kamera itu secara otomatis akan berfungsi mengambil plat nomor kendaraan Anda. Nah, bagusnya lagi di Australia itu ya, di Sydney, setiap Anda beli mobil, Anda harus menggantikan langsung, mentransfer kepemilikan ke atas nama si pembeli langsung pada saat itu juga. Ada transaksi, jadi ada 2 slip. Itu slip atas kalau nggak salah adalah sebagai untuk pembeli, dan slip bawah untuk penjual. Jadi penjual pun langsung bisa ke road maritim, itu service untuk traffic ya, untuk memberitahukan bahwa mobil ini saya telah jual ke pihak si pembeli. Jadi bisa aja si pembeli ini mungkin menunda sehari 2 hari baru dilaporkan ke road and maritim. Ya, tidak bisa, karena tanggal pembelian dan penjualan terhadap transaksi itu ada tanggalnya. Kita bisa tambahkan jamnya mungkin. Pada jam sekian mobil ini telah dibeli oleh pihak si pembeli. Jadi kalau terjadinya misalnya denda karena mungkin Anda melewati batas kecepatan, ya Anda kena speeding, ya Anda nggak bisa berdalih, loh ini mobil ini saya udah telah jual ke Anda pada jam sekian, pada tanggal sekian. Jadi nanti tinggal dilihat itu fine-nya terjadi pada hari, tanggal, jam berapa. Ya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu sekarang, saya kurang mengikuti. Apakah kalau dulu waktu saya di Jakarta itu kalau saya beli mobil, saya bisa buat perjanjian dengan pihak penjual. Bisa nggak saya pinjam KTP untuk setahun atau 2 tahun ke depan misalnya. Ya, saya nggak tahu sekarang bisa apa enggak. Kalau di Australia nggak bisa. Jadi Anda beli langsung balik nama. Jadi kalau terjadinya accident atau kena speeding atau kena fine apapun, ya udah lari ke pemilik yang terbaru, si pembeli yang membeli mobil Anda. Anda udah nggak ada hubungan lagi pada jam dan tanggal terjadi transaksi jual beli tersebut. Ya, jadi ini mungkin juga bisa ditiru di Jakarta. Sistemnya cukup bagus, ya, sistemnya cukup bagus. Dan mobil Anda, kendaraan yang Anda beli itu semua bisa terdeteksi ya,
Kalau terjadi misalnya Anda involve dalam kriminal dan sebagainya, ya Anda udah nggak bisa berdalih. Ya, kalau misalnya mobil yang Anda beli dicuri, ya Anda tinggal lapor. Ya, kejadian tanggal berapa, jam berapa, bisa report. Nanti mereka pihak kepolisian bisa cari tahu ya, dengan sistem kamera ya, yang banyak dipasang di jalan-jalan, itu bisa ke trace. Apalagi sekarang kan udah ada alat canggih ya, kita bisa beli juga di Indonesia. Pasti alat-alat seperti ini pasti ada lah, GPS, jadi dipasang di mobil, kita bisa track posisi kendaraan mobil kita ya. Di Australia pun udah ada itu ya. Kita lihat jalan cukup enak sih, belum terlalu ramai karena masih holiday ya, anak-anak sekolah masih holiday ya. Biasanya kalau hari normal sekitar jam 3 ini, jalan ini, South Doling ini, Southern Cross Drive udah sangat ramai sekali ya. Kita lihat semua jalan teratur ya. Anda bisa lihat kecepatan di sini 80 km per jam ya. Semua kita lihat mengikuti peraturan yang berlaku. Semua jalan 80 km per jam ya. Ya enak. Kalau di Indonesia mungkin kalau jalan kosong bisa ngebut ya. Di Australia bisa ngebut gak? Bisa, cuman dari risikonya ditanggung sendiri ya, karena kita nggak tahu. Karena kalau di Australia, di Sydney itu banyak polisi-polisi sekarang memakai kendaraan seperti biasa ya, unmarked car. Ada beberapa juga yang pakai mobil polisi ya. Bagi polisi-polisi yang memakai kendaraan unmarked car itu ya, mereka tetap dilengkapi dengan alat speeding dan sebagainya. Cuma mereka nggak pasang stiker biasanya. Komputer tetap ada di mobil mereka ya. Kita lihat kalau kita mau ke International Airport, kita keep on the left side. Kalau mau ke Domestic Airport, we have to keep on the right side ya. Saya kemungkinan mau ke daerah Mascot, yang mana dekat di airport ya. Jadi demikian laporan saya. Semoga teman-teman suka dengan video kali ini. Nanti ditunggu saya punya vlog berikutnya. Oke, bye-bye.